Halo semuanya, perkenalkan saya Irene Evelyn dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi sosiologi, yakni pengertian dan macam-macam resolusi konflik. Yang pertama adalah pengertian. Apa sih resolusi konflik? Resolusi konflik adalah upaya memecahkan masalah atau konflik yang terjadi di antara dua atau lebih pihak-pihak yang berkonflik dengan berbagai cara dan upaya penyelesaian masalah. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua adalah macam-macam resolusi konflik. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai 7 macam resolusi konflik, yakni yang pertama adalah mediasi, yang kedua adalah konsiliasi, yang ketiga adalah negosiasi, yang keempat adalah arbitrasi, yang kelima adalah stalemate, yang keenam adalah konversi, dan yang ketujuh adalah adjudikasi. Kita akan masuk pada yang pertama, yakni mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator yang netral dan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang mengikat, tetapi bertujuan membantu serta menjembatani pihak-pihak yang tengah berkonflik untuk mencapai penyelesaian, solusi, dan perdamaian. Contohnya adalah guru BK yang tengah menengahi siswa-siswi yang sedang berkelahi. Kemudian yang kedua adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga atau konsiliator yang netral. Konsiliator bertugas sebagai penengah, mengawali jalannya perundingan, dan memberikan pendapat serta saran yang tidak mengikat bagi pihak yang berkonflik. Tujuan utama dari konsiliasi adalah menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah ketua RT yang membantu menengahi warga yang sedang berkonflik karena suatu masalah, dan ketua panitia yang menengahi anggotanya yang tengah beradu mulut karena perbedaan pendapat. Yang ketiga adalah negosiasi. Negosiasi adalah upaya penyelesaian konflik melalui proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua atau lebih pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya adalah negosiasi antara karyawan dan pemilik perusahaan tentang kenaikan gaji. Yang keempat adalah arbitrasi. Arbitrasi adalah upaya penyelesaian konflik oleh pihak ketiga atau arbiter yang bertugas memimpin perundingan dan memberikan keputusan akhir dengan penuh kebijaksanaan tanpa kekerasan dan main hakim sendiri. Arbitrasi dilakukan ketika kedua belah pihak yang berkonflik tidak bisa mencapai kesepakatan sendiri. Keputusan arbiter bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, tetapi dilakukan di luar pengadilan. Contohnya adalah yang pertama, wasit yang menengahi pertandingan bola dengan memutuskan pemberian kartu kuning atau merah. Kemudian yang kedua adalah kasus penggugatan Bank Senturi kepada pemerintah Indonesia. Yang kelima yakni stalemate. Stalemate adalah upaya penyelesaian konflik ketika pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang, tidak ada yang kuat atau lemah, sehingga konflik berhenti pada titik tertentu atau titik buntu karena tidak ada yang saling ingin menyerang. Contohnya yang pertama adalah adik dan kakak yang awalnya berkelahi dan tidak lama kemudian mereka berdamai. Kemudian yang kedua adalah Adi dan Budi yang awalnya tidak berteguran, tetapi tidak lama kemudian mereka berteman kembali. Yang keenam adalah konversi. Konversi adalah upaya penyelesaian konflik dengan cara salah satu pihak bersedia mengalah dan menerima pihak yang lain. Contohnya adalah kakak yang bersedia mengalah demi adik, kemudian yang kedua adalah tim A bersedia mengalah demi tim B dalam pertandingan yang poinnya seri. Kemudian yang ketujuh adalah adjudikasi. Adjudikasi adalah proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang terjadi di dalam pengadilan. Pihak ketiganya dapat berupa hakim ataupun pihak lain yang telah ditunjuk. Tujuan dari adjudikasi adalah untuk memberikan putusan atas konflik yang sedang terjadi. Putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan dalam adjudikasi biasanya akan diterangkan bukti, saksi, dakwaan, dan pertimbangan hukum. Contohnya adalah yang pertama adalah kasus perebutan hak asuh anak antara pasangan yang ingin bercerai, yang kedua adalah kasus pencemaran nama baik seseorang di dalam masyarakat, dan yang ketiga adalah pembunuhan yang terjadi di desa A.
Baik, kesimpulan dari video saya pada kali ini adalah resolusi konflik merupakan upaya penyelesaian masalah antara dua atau lebih pihak yang tengah berkonflik dengan berbagai upaya atau cara untuk menyelesaikan konflik tersebut seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrasi, stalemate, konversi, dan adjudikasi. Tentunya, resolusi konflik ini memiliki tujuan utama adalah menyelesaikan masalah dan mencapai perdamaian antara kedua belah pihak yang tengah berkonflik. Sekian video saya pada kali ini mengenai materi sosiologi berupa pengertian dan macam-macam resolusi konflik. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video saya dan sampai jumpa. Terima kasih.